Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswi SMK Negeri 1 Kandeman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat meskipun dalam masa belajar dari rumah ini. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi statistika. Kita akan belajar materi statistika bersama saya, Pak Nandar. Terlebih dahulu kita perlu ketahui tentang kompetensi dasar pada materi statistika ini. Kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Yang kedua, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Yang ketiga, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Peta materi untuk materi statistika ini adalah sebagai berikut. Nanti yang kita pelajari adalah masalah kontekstual yang berkaitan dengan statistika. Dan topik yang kita bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, nanti akan kita bahas penyajian data dengan bahasan diagram, tabel, histogram, dan OGIF. Topik kedua adalah pemusatan data dengan bahasan min atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus, baik untuk data tunggal maupun data kelompok. Topik ketiga adalah penyebaran data dengan bahasan simpangan baku dan ragam atau varian. Demikian peta atau gambaran materi untuk materi statistika. Selanjutnya kita bahas topik yang pertama, yaitu penyajian data. Setelah mengikuti pembelajaran statistika secara daring, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk penyajian data, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, menyajikan data dalam bentuk histogram dan kurva OGIF, menentukan bentuk penyajian data, menyusun tabel distribusi frekuensi, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan histogram dan kurva OGIF. Untuk sesi pertama ini, kita akan membahas tujuan pertama, yaitu mengidentifikasi bentuk penyajian data dan menentukan bentuk penyajian data. Tujuan kedua, ketiga, 5, dan 6 kita bahas pada sesi berikutnya. Perlu kita ingat kembali berkaitan dengan pengertian statistika. Ada perbedaan antara statistika dan statistik. Untuk statistika, kita perlu tahu pengertiannya adalah sekumpulan konsep atau metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan berdasar hasil analisis data tersebut. Sedangkan statistik merupakan sifat kumpulan data itu dalam bentuk nilai yang mudah dipahami. Jadi kalau statistika merupakan metodenya ataupun ilmu yang mempelajari dan mengolahnya, untuk statistik merupakan bagian dari statistika. Contohnya adalah tinggi badan siswa yang sudah kita himpun datanya kemarin. Yang menjadi bahasan pada statistika adalah data. Data merupakan himpunan hasil pengamatan, pencacahan, ataupun pengukuran sejumlah objek. Contoh penerapan statistika yang kita alami juga adalah kita kemarin sudah mengikuti ataupun melakukan sensus penduduk yang tahap pertama secara online. Itu juga merupakan bagian dari statistika. Berikutnya kita perlu tahu juga terkait dengan populasi dan sampel. Karena nanti statistika ataupun pengambilan data itu berkaitan dengan populasi dan sampel. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Pak Amin akan membeli sekarung duku. Apa yang dilakukan Pak Amin?
Mengapa Pak Amin lalu memutuskan untuk tidak jadi membeli duku tersebut setelah ia mencicipi 1-2 duku? Apa yang terjadi jika ia mencoba mencicipi seluruh duku tersebut? Bagaimana jika karena kelehaan penjualnya, duku yang dipilih tadi kebetulan merupakan beberapa duku yang manis, padahal kenyataannya sebagian besar duku tersebut berasa kecut? Dari kasus ini bisa kita tentukan nanti mana populasi dan juga mana sampelnya. Kita terlebih dahulu mengingat tentang populasi ini. Populasi adalah himpunan objek yang menjadi perhatian atau sasaran penelitian. Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah sekarung duku. Sementara sampel adalah bagian dari populasi. Tadi apa yang dilakukan Pak Amin? Kan tidak mungkin Pak Amin mencicipi sekarung duku tersebut. Pak Amin mencicipi beberapa duku sehingga dia bisa memutuskan untuk membeli atau tidak jadi membeli duku tersebut. Duku yang dicicipi Pak Amin, yang banyaknya 1, 2 atau beberapa ini merupakan sampel. Jadi tidak perlu mencicipi keseluruhan duku. Apa yang terjadi jika ia mencoba mencicipi keseluruhan duku tersebut? Nah, tentunya kalau mencicipi keseluruhan tidak bisa menentukan mana yang mau dibeli dan mana yang tidak jadi dibeli. Ini contoh kasus untuk populasi dan sampel. Contoh lainnya, kemarin kita sudah mengambil data tinggi badan. Yang menjadi populasinya apa? Ya, bisa jadi di sini kita batasi untuk populasinya adalah tinggi badan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Kandeman. Apa yang menjadi sampelnya? Bisa kita tentukan untuk sampelnya adalah tinggi badan siswa kelas 12 kompetensi keahlian TKRO dan TBSM SMK Negeri 1 Kandeman. Jadi tidak seluruh siswa kelas 12 diambil datanya. Berikutnya kita perhatikan beberapa manfaat statistika. Kondisi yang pertama bisa kita lihat dari masalah berikut. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia telah meningkat 3 kali lipat dari 73,3 juta jiwa pada tahun 1945 menjadi 255,5 juta jiwa pada tahun 2015. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi negara keempat di dunia dengan penduduk terbanyak setelah Tiongkok atau Cina dengan penduduk 1,4 miliar jiwa, India dengan 1,3 miliar jiwa, dan Amerika Serikat dengan 325 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia mulai tahun 1945 sampai tahun 2015 ini bisa ditampilkan pada diagram berikut. Data ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Data untuk tahun yang bersangkutan dinyatakan dalam bentuk batangan-batangan di sini dengan nilai yang tercantum di sini. Bisa juga nilainya tidak dicantumkan. Kondisi kedua, misalkan kita bisa lihat pada masalah berikut. Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk, diagram di bawah ini memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia bervariasi. Mulai tahun 1945 sampai tahun 1980, laju pertumbuhan penduduk naik secara signifikan. Kemudian laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sampai pada tahun 2000 dan diikuti kenaikan lagi pada 10 tahun berikutnya. Data ini disajikan dalam diagram berikut. Data tersebut disajikan dalam bentuk diagram garis. Kalau tadi jumlah penduduk disajikan dalam bentuk diagram batang, ini laju pertumbuhan penduduk disajikan dalam bentuk diagram garis. Dengan
kuantitas untuk setiap periode dinyatakan sebagai berikut. Ini kuantitasnya, ini periodenya. Kuantitas datanya disajikan dalam bentuk persentase. Berikutnya, masalah yang kita hadapi sekarang yaitu wabah COVID-19 bisa juga dinyatakan dalam bentuk diagram. Hal ini seperti yang kita sering lihat di televisi atau media yang lain. Di Indonesia ditemukan kasus pertama penderita COVID-19 pada 1 Maret 2020. Sedangkan di Jawa Tengah sendiri pada 18 Maret 2020. Berikut data pasien positif COVID-19 di Jawa Tengah pada kurun waktu 18 Maret 2020 sampai dengan 20 Juli 2020. Data ini diambil dari website covid19.go.id. Data untuk daerah lain bisa kita lihat juga pada alamat tersebut. Di Jawa Tengah, datanya sebagai berikut, disajikan dalam bentuk diagram ini. Di sini ada 2 diagram yang disajikan. Yang pertama, seperti halnya kasus pertama tadi, dalam bentuk diagram batang. Ini berupa batangan-batangan untuk setiap harinya. Ini mulai dari tanggal 18 Maret sampai 20 Juli 2020. Ini yang terakhir data yang diambil. Data ini menunjukkan banyaknya pasien positif COVID-19 untuk tiap harinya. Nanti bisa kita lihat. Misalkan di sini untuk tanggal tertentu mendekati nilai 100 dan seterusnya. Sedangkan diagram yang kedua yang berupa garis atau kurva ini dinamakan OGIF. OGIF ini menyatakan frekuensi kumulatif atau banyak keseluruhan pasien positif COVID-19 untuk kurun waktu tertentu. Misalkan di sini bisa kita lihat jumlahnya pada tanggal tertentu, di sini misalkan. Nanti jumlahnya berapa? Kemudian naik seterusnya sehingga pada tanggal 20 Juli jumlah keseluruhan positif COVID-19 di Jawa Tengah adalah berada pada kisaran 7.000 atau lebih dari 7.000 atau tepatnya adalah 7.275. Selain data pasien positif COVID-19, bisa juga kita lihat sebaran pasien sembuh COVID-19 sebagai berikut untuk daerah Jawa Tengah. Ini masih sama dengan data pasien positif COVID-19 yang disajikan dalam bentuk 2 diagram. Yang pertama berupa diagram batang, yang kedua diagram OGIF atau kurva OGIF yang menyatakan jumlah keseluruhannya. Ini untuk menyatakan data perharinya, ini untuk menyatakan jumlah data kurun waktu tertentu. Demikian beberapa manfaat statistika, terutama penyajian data dalam bentuk diagram, antara lain diagram batang, diagram garis, dan OGIF. Tentu ada beberapa diagram lain untuk menyajikan data yang kita peroleh. Misalkan sudah tidak asing lagi bagi kita, data disajikan dalam bentuk diagram lingkaran atau mungkin diagram lambang. Bisa juga dalam bentuk poligon frekuensi. Itu tadi beberapa bentuk penyajian data yang bisa kita pelajari. Selanjutnya untuk tetap belajar di rumah dan selamat belajar. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga siswa-siswi sekalian dapat memahami apa yang telah dipelajari
Dan jangan lupa untuk belajar kembali materi yang telah dipelajari tadi, serta jangan lupa menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.